Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pidania. Nah, Mams, di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana cara mengajak bicara janin yang masih dalam kandungan dan kapan janin sudah bisa diajak bicara. Lalu, seberapa penting sih kita mengajak janin bicara dan bagaimana sih cara mengajak bayi bicara dalam kandungan. Nah, untuk Mams yang baru bergabung di channel YouTube ini, perkenalkan, saya Nia Daniati, sarjana kebidanan. Saya bertugas di salah satu rumah sakit yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Janin sudah bisa mendengar dan membedakan suara yang ada di sekitarnya sejak masih dalam kandungan. Suara-suara tersebut dapat mempengaruhi proses tumbuh kembang janin sampai ia sudah lahir nanti. Itulah sebabnya Mams dan calon ayah perlu mengetahui dan menerapkan berbagai cara untuk mengajak janin bicara agar ia cepat lahir. Nah, kapan janin sudah bisa diajak bicara? Pada sekitar minggu ke-18 kehamilan, janin akan mulai mendengar suara tubuh Mams, seperti detak jantung dan suara di perut. Sementara itu, janin sudah dapat mendengar suara dari lingkungan luar saat usianya menginjak minggu ke-19 sampai dengan 21 kehamilan. Namun, beberapa janin baru akan bisa menggapai suara yang ia dengar pada awal minggu ke-24 kehamilan. Sedangkan yang lainnya mulai antara 26 sampai ke minggu 30. Sedangkan bayi yang prematur menunjukkan bahwa mereka lebih fokus terhadap suara yang bernada rendah yang dimiliki oleh ayah daripada suara yang bernada tinggi khas suara ibunya. Seberapa penting ya mengajak janin bicara dalam kandungan? Nah, pentingnya bagi para calon orang tua agar terus berproaktif untuk ikut menjaga tumbuh kembang bayi selama masih dalam kandungan. Semakin banyak yang membuktikan bahwa peran orang tua sangat penting untuk mengajak bicara bayi ternyata memiliki pengaruh yang luas dan lebih besar untuk perkembangan calon buah hatinya. Berikut ini ada beberapa alasan penting berkomunikasi dengan janin yang perlu Mams ketahui. Yang pertama, membantu stimulasi pendengaran. Nah, berbicara dengan janin mampu membuat stimulasi pendengarannya dan mampu membangun stimulasi pendengaran dan membangun koneksi neuron di otak yang bertanggung jawab untuk pendengaran. Yang kedua, membantu dalam perkembangan berbicara. Berbicara dengan janin dalam kandungan akan membantu bayi Mams untuk menguasai kata-kata dan bahasa sekaligus lebih cepat membantu dalam perkembangan keterampilan sosial. Selain itu, mengajak bicara janin akan meningkatkan kemampuan bayi Mams untuk mengingat saat ia lahir. Dan yang ketiga, membangun rasa aman. Pastikan untuk mengajak janin bicara sesering mungkin untuk membangun rasa aman sekaligus menjadi salah satu cara agar bayi cepat lahir. Suara Mams yang ia dengar akan terasa menenangkan, baik semenjak masih dalam rahim dan ketika Mams akhirnya bisa bertemu mereka sebagai bayi yang baru lahir. Yang keempat, membantu dalam stimulasi otak. Bukan hanya Mams, ayah juga perlu memberi perhatian pada anak yang baru lahir. Berkomunikasi dengan janin bisa membantu bayi untuk membedakan suara orang lain dengan suara orang tuanya. Biasanya ayah akan memiliki nada intonasi yang tinggi, sedangkan ibu akan memiliki nada yang rendah. Nah, jika bayi Mams mendengar kedua intonasi itu membantu perkembangan otak dan 5 indera penting lainnya. Mungkin pertama kali akan terasa seperti Mams sedang mengobrol sendiri, tetapi berbicara dengan calon bayi saat mereka masih dalam kandungan membantu membangun ikatan yang langgeng. Terlebih lagi, sering-sering mengajak bayi berbicara dapat membantu ia belajar. Percakapan yang Mams lakukan dengan si jabang bayi pada trimester ketiga berguna sebagai fondasi kuat bagi perkembangan sosial dan emosional mereka. Dengan kata lain, suara Mams bisa menjadi cara mendidik anak sejak dalam kandungan.
Bagaimana ya cara mengajak janin bicara dalam kandungan? Yang pertama, memijat perut. Nah, cara menjalin ikatan kuat dengan bayi yang belum lahir adalah dengan memijat perut bunda dengan lembut. Hal ini akan dilakukan setelah 3 bulan pertama kehamilan. Moms bisa melakukan pijat sambil bersantai dan berbicara kepada bayi moms. Ajak juga pasangan moms untuk membantu memijat perut moms. Yang kedua, menyanyikan lagu. Mendengarkan suara moms saat janin masih dalam kandungan akan membantu menciptakan keterikatan yang kuat dengan moms. Saya sarankan untuk para calon orang tua untuk memilih musik yang tepat, sebab mendengarkan musik saat hamil dapat membantu membentuk kemampuan penguasaan bahasa si kecilnya setelah dilahirkan nantinya. Selain itu, hal ini juga dapat meningkatkan keterampilan motorik halus dan kasar bayi pada masa perkembangannya. Dan yang ketiga, berjalan-jalan. Salah satu contoh komunikasi dengan bayi dalam kandungan yakni dengan berjalan kaki. Cobalah luangkan waktu untuk menjalin ikatan dengan bayi moms dengan berjalan-jalan. Rutinitas berjalan kaki saat hamil dapat memberikan moms ruang untuk memikirkan bayi moms yang sedang tumbuh tanpa terlalu banyak gangguan ataupun interupsi. Nah, moms bahkan dapat berkomunikasi diam-diam dengan janin yang ada dalam kandungan sekaligus sebagai cara untuk merangsang bayi agar cepat lahir. Yang keempat, merespon tendangan bayi. Ajaklah calon bayi moms berkomunikasi sesering mungkin. Tanpa moms sadari, si kecil akan memberikan respon tertentu terhadap suara yang moms berikan. Nah, respon tersebut biasanya berupa pergerakan janin, tendangan bayi yang halus, ataupun sebagainya. Semakin sering moms mengajak bayi bicara, maka ia akan lebih mudah mengenali suara moms saat ia lahir. Gosok tonjolan perut moms ketika janin bergerak dan menendang kembali ke arah moms. Tidak ada yang lebih menyenangkan daripada merasakan bayi moms yang sedang tumbuh merespon sentuhan moms untuk pertama kalinya. Yang kelima, memanggil namanya. Panggillah nama bayi moms dengan nama atau nama panggilannya. Masukkan namanya ke dalam sebuah lagu atau sesuatu. Bayi mungkin akan merespon suara moms lebih cepat daripada yang moms kira. Moms juga dapat mencobanya ketika melakukan USG saat hamil. Nyanyikan lagu yang biasanya moms nyanyikan atau ucapkan namanya, atau lihat bagaimana bayi moms meresponnya. Setelah si kecil terbiasa, kebiasaan berkomunikasi ini perlu terus dilanjutkan. Hal ini dapat membuatnya merasa lebih diperhatikan, sehingga perkembangan motoriknya pun bisa lebih cepat. Yuk ajak si kecil berbicara dan selalu memberikan jaminan bahwa moms akan selalu menjaganya dimanapun ia berada.